dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar kami mengejar memandang wajah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar. Dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran. Kami nyatakan hari ini bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bertahta di atas segalanya. Mari sama-sama pandang Dia sekali lagi. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang dan wajah-Mu, mengikuti kebaikan. Mari sembah Dia. Mengejar, kami mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami. Kami mengejar Engkau. Apa jadinya hidup ini tanpa Engkau Yesus? Membawa sembahku, membawa sembahku. Mari semua sembah Dia, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam. Sekali lagi jemaat, pandang Dia dan sembah Dia. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Syaralah masih dalam hidupku, membawa sembah. Oh, membawa ya Tuhan, ya Raka masih kiara la 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 la. Mari sembah Dia. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang
Yara kamasi kiara mase. Oh, haleluya Tuhan. Mengejar hadirmu. Dalam hidupku membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar. Mari mengejar hadirmu. Mari mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sembah Dia, berikan kemuliaan bagi Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Kau Engkau baik Tuhan. Biarlah pribadi-Mu ditinggikan Bapa. Kami mengucap syukur atas segala hal yang Kau berikan. Ini sembah kami bawa Tuhan. Apa yang ada pada kami ini kami bawa Tuhan. Ya Rakamase, membawa sembah kami, membawa hidup kami, membawa jiwa kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami sembah. Pagi hari ini Engkau yang beracara atas hidup kami. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau yang Tuhan yang mampu mengubahkan. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau masih bekerja sampai hari ini. Ya Raka masih kiara biar kami pandang lebih lagi wajah-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Ya Rala Mase. Kau bukan Tuhan yang melihat segala sesuatu, tapi Tuhan yang mampu melihat hati yang setiap hati kami. Bukan melihat harta, bukan melihat pribadi, bukan melihat dosa, tapi melihat hati. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Oh, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang aduan, ini kami Bapa. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang ada apa yang ada pada kami, kami bawa. Ini hidup kami, ini hidup kami Bapa, ini hidup kami. Oh, sembah Dia lebih lagi jemaat. Come on Hagese, selama ku hidup. Oh, yes Lord, yes Lord. Kami hidup untuk menyembah-Mu, bagiku yang terbaik, yang ada pada, biar Kau temukan. Yes, sekali lagi teriakan lebih kuat. Kau bukan Tuhan
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba. Yes Lord, yes Lord. Kau temukan di jemaat ini Tuhan. Di dalam Mulai dari kepala selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, yes, sebab Engkau sangat berarti bagiku, sangat berarti bagi kami, yang terbaik, yang ada padaku, persembahkan Kepada kau bukan Tuhan, oh, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam. Selama hidup ini kami nyatakan, oh yes Lord, haleluya. Kau sangat berarti bagiku, Hati hamba, yang terbaik. ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Persembahkan Sekali lagi jemaat, padamu. kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat setiap harta. Kau bukan melihat fisik, tapi Engkau melihat hati yang mau datang menyembah padamu Tuhan. Hati Oh, yang selalu kau cari, ini harga Tuhan. yang kau temukan di dalam Selama ku hidup, selama hidup kami, ku mau menyembahmu selalu Tuhan. Kau Yes Lord, berarti bagiku, yang terbaik. yang terbaik, yang ada Mari sama jemaat lebih kuat lagi nyatakan di hadapan Tuhan, kepada kau bukan Tuhan, oh yang melihat. Yes Lord, yes Lord. Sembah dia terus iman. Terus nyanyikan. Terus yang sembah. memandang Nyatakan di hadapan Tuhan saudara, bahwa ini hidupmu. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa ini aku Tuhan. Sembah dia segenap hatimu. Ia melihat hatimu, ia melihat kerinduanmu di pagi hari ini. Sembah dia. Sama ku hidup, ku mau menyembah Yes Lord, Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang sang. Yes Lord, ya Tuhan, ya Tuhan. Selama hidupku, ku mau menyembahmu. Yes. Biar di pagi hari ini Tuhan berasaran, Tuhan yang berasaran Tuhan. Ya raka masih kia la 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 la. Ya raka masih kia la 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 la. Yes Lord, ya la 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 la. Oh raka masih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan, kan Tuhan Ya Tuhan, memandang hati ya raka masih. hamba yang selalu
Yes Lord, mari sembah Dia sekali lagi dengan bermazmur. Katakan yang terbaik bagi Tuhan, katakan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Dia, sembah Dia dengan mulutmu, sembah Dia dengan segenap hati. Nyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik atas hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala puji segala hormat bagimu, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur. Yes Lord, terima kasih bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala hormat, segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Ya Tuhan, kami nyatakan bahwa hari ini hanya bagimu. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala ya Tuhan, hormat serta syukur. Sekali lagi, one more time. Ya segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagimu, bagimu, bagimu.
Terima kasih. Terima kasih. Ini mesbah dan bukanlah bangunku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di hadirat. Ini mesbah dan bukan panggung. Ini mesbah dan bukanlah panggung. Ya Tuhan, ini mesbahmu, Ini semua ini tempatmu tentang yang kau bertahta Tuhan. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di hadiratmu. Ini mesbah, ini mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua tentang dirimu. Ini semua hanya tentang Semua yang kami lakukan untukmu Tuhan. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di hadirat. Ini mesbah, ini mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Bawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam Di hati ini mesbah, ini mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini HGC Depan. Oh, ini mesbah, tentang dirimu. ini mesbah dan bukanlah panggungku. Semua untuk kemuliaan-Mu. mesbah. Semua hanya dirimu. Ini Bawa semua, membawa jiwa, membawa jemaat, membawa setiap suku, membawa semua datang di hadapan Tuhan. Di hari Ini mesbah, mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini HGC di hadiratmu. Amin. terima kasih. Ini semua dan bukanlah panggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu. Punya Allah seperti Engkau, punya Tuhan seperti Engkau yang begitu setia Yes. untuk menjamah setiap kami. Buat Tuhan yang begitu sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Salam jemaat yang masih semangat, kita akan mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Kita mau lepaskan setiap beban, kita mau di hadapan Tuhan. Dengan sorak-sorak kita memuji. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dengan sangat hormat. Mari kita angkat setiap pujian syukur kita bagi Tuhan. Sebabnya dialah satu-satunya yang mampu mengubahkan segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Yes Lord. Ini kami bawa segenap hati kami, segenap suara, segenap jiwa, segenap tubuh. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
bersorak sekali lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ini iman kami. Kami mau bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Yuk semua tangan-tangan Yesus, tepuk tangan yuk. Kita tepuk tangan Yesus sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yesus. Yes, amin, amin. Mari kita sama semua tepuk tangan Yesus lebih kuat. Katakan ya bantuan. Soraklah. Soraklah, yes. Tepuk tangan. Soraklah, haleluya, yes Lord. Haleluya, saya lagi tepuk tangan lebih kuat, come on. Soraklah, yes. Ini iman kami. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Mari semua naikkan semuanya. Soraklah, soraklah, haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord, amin. Terima kasih. Persilakan untuk jemaat dulu kembali. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, pesan-Mu yang akan disampaikan kepada kami semua. Biar Engkau mengurapi seperti wanita yang mengurapi kaki-Mu. Biarlah hati kami juga sebegitu pun Tuhan. Mau datang Tuhan, memohon menerima yang ilahi. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik Sekali lagi. bagiku. Seperti wanita, seperti wanita Mengurapi-Mu, Yes Lord. menangis di bawah Biar kami terima kaki-Mu. firman-Mu yang ilahi. Demikian hidupku Mengasihi-Mu. mengasihi-Mu. Yesus Engkau Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir. Katakan teman. Akhir ku menutup Sampai akhir hidup ini kami mau tetap di dalam Engkau. Kami mau percaya pada-Mu janjimu. sampai semuanya genap dan tuntas. Sampai kami dapat mahkota kehidupan kami. Kami mau nyatakan setia untuk melayani-Mu. dari awal seperti wanita, Seperti wanita mengurapi, ya Tuhan. menangis di bawah kaki. Kami memohon padamu Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau terus memandang wajah-Mu. Ajar kami terus merindukan Engkau. Kami mau terus mengejar hadir-Mu. Ajar kami menjadi hati hamba, Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi hati hamba. Kami ajar HGC saling satu sama lain dalam nama Yesus. Ini semua berbicara tentang-Mu, Tuhan. Semua dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas penyembahan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Satu hari lebih baik di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terlebih kami tadi yang menyembah masuk dalam ruang maha kudus-Mu. Itu lebih baik. Itu segalanya bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih lagi semakin merindukan-Mu, semakin mengasihi-Mu. Bawa Tuhan agar kami betul-betul menginginkan Engkau melebihi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari lepaskan pengampunan sebelum Engkau menerima firman Tuhan. Tuhan masuk di tanah hati yang baik. Benar-benar tahirkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni, sebut namanya dalam hati. Kira pasantek. Mampukan kami melepaskan pengampunan Tuhan. Karena oleh kuasa-Mu kami bisa dan mampu. Urapi hamba-Mu, biar firman, kami minta pengurapan yang super dahsyat menembus setiap hati jemaat, membaharui pola pikir kami, membawa kami dalam perubahan demi perubahan, terus memperbaharui karakter kami, agar kami semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam buah-buah roh. Biarlah kekuatan keintiman itu menjadi bagian kami. Sebuah jemaat yang tergerak karena belas kasihan. Jemaat-jemaat yang tergerak karena cinta lapar haus akan Tuhan. Inarataka sekiritaka syandaran. Ambil alih tempat ini, hamba keluar dari kemampuan, kuasa firman yang maha dahsyat menembus setiap hati kami. Amin. Berikan pengertian pada kami, mampu menangkap isi hati-Mu. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya, katakan Amin. baik. Shalom. Seperti biasa yang belakang di kursi yang di depan, ayo cepat supaya saya bisa melihat Anda.
Semuanya duduk tenang, menghormati firman Tuhan. Yang di belakang semuanya, kalau boleh batasannya ini cuma sejajar Maria situ, ya, ndak ada yang lebih di belakang dari Maria situ, ya. Ndak ada yang lebih di belakang dari Stephen, Pak Efraim situ, di depan semua. Oke. Sini kurang yang isi sini. Maju lagi. Pak Efraim, Stephen, Pak Abraham, Roy duduk di depan kali ini, sini, Roy. Roy sini. Ini calon mau dibaptis sini, Roy. Sini. Pak Sami sini. Di depan. Ibu Rika sini, Ibu Rika. Kalau tidak ikut, saya suruh kasih mic ini kepada Anda. Oke. 3 baris di belakang. Efraim, Maria, ini kosong. Oma, maju Oma. Silakan pilih yang mana Oma. Oke. Baik, shalom. Damai di hati. Pagi hari ini, ya, saya akan khotbah kelanjutan dari kemarin, minggu lalu maksudnya. Minggu lalu ingat apa temanya? Mana JJ? Sekolah minggu panggil dengar khotbah. Minggu lalu dia dengar khotbah kurang lebih 55 menit sampai 62 menit dia dengar. Ya. Saya dikasih masukan sama Yeremia bahwa ini kapasitasnya berbeda ini. Biar dia ikut dengar khotbah. Minggu lalu apa? Ada yang ingat temanya? Ya. Gereja sebagai rumah sakit. Baik. Ini kelanjutan bagian kedua. Saudara, sekarang tanggal 11. Pastikan Anda tidak sakit lagi ketika masuk 2023. Sakit itu bukan cuma tubuh, tapi jiwa dan roh juga. Kenapa? Orang yang sakit, saya teringat waktu saya malaria mix, Tresiana plus tropika. Orang yang sakit itu akan sulit untuk menangkap kesempatan, akan lambat untuk bergerak. Bahkan waktu baju saya itu sudah mandi keringat, saya mau ganti kayak tidak ada kekuatan untuk ganti. 3-4 kali mandi keringat, kering. Sudah kering, mandi keringat lagi, kering, mandi keringat lagi. Saya ingat 3-4 kali. Ya, saya ulangi, orang yang sakit tidak bisa mengambil kesempatan. Kesempatan apa? Peluang. Salah satu definisi sukses adalah kesempatan bertemu dengan penantian. Orang yang sakit lamban bergerak. Ya. Apalagi tahun 2023 kita sudah mendengar tentang krisis. Jadi Anda harus dalam keadaan kuat, roh, jiwa dan tubuh. Kenapa roh juga sangat penting? Karena supaya Anda menangkap, bisa mampu mendeteksi, roh Anda mampu mendeteksi kalau ini yang dari Tuhan, ini peluang, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, nanti saya dengar khotbahnya Ibu Iin dan itu sangat bagus dan saya sangat terkesan. Nanti
setiap daripada kita akan dibagi uang 10.000 sebagai benih. Sebagai benih. Anda berdoa uang 10.000 itu mau diapakan? Setelah dengar kesaksian, ada yang berdoa, Tuhan saya mau apakan. Terus Tuhan bicara dia bahwa belikan pulsa dan hubungi semua teman. Tidak dihubungi. Dia teleponlah satu-satu. Setelah telepon satu-satu, ternyata ada yang sudah bercerai, ada yang dipenjara, segala macam masalah. Dan dia telepon dan dia doakan dengan uang 10.000 beli pulsa. Setelah itu 1 minggu sampai 6 bulan kemudian, satu persatu menelpon dia, teman lama menelpon dia. Doa, terima kasih Tuhan sudah menjawab. Terima kasih saya sudah dipulihkan. Terima kasih saya sudah sembuh. Terima kasih saya sudah keluar dari penjara. Terima kasih saya tidak bercerai. Tadi mau bercerai. Terima kasih saya tidak jadi bercerai dan segala macam. Dan teman-teman yang sampaikan terima kasih itu transfer uang ke orang ini. Dan total uang yang diterima 500 juta rupiah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Benih yang ditabur 10.000 menghasilkan 500 juta. Karena dia angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini semua bikin apa? Ya. Oke. Kemudian ada orang lain lagi jadi benihnya itu uang menghasilkan uang. Kemudian ada lagi satu orang punya kesaksian 10.000. Dia berdoa, Tuhan saya bikin apa ini dengan 10.000 saja. Terus Tuhan bilang, belikan beras dan bawa ke kolong jembatan. Dia pergi beli beras, dia bawa ke kolong jembatan. Dia masuk di kolong jembatan, ada satu gubuk. Dia masuk, dia ketok. Kemudian dibuka pintu. Dan setelah ngobrol dengan orang itu, rupanya ibu itu sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Dia beserta seluruh keluarganya 5 orang. Semuanya 3 hari 3 malam tidak makan dan mereka sangat kelaparan. Waktu dibelikan beras, dia menangis. Dan ibu itu berkata, dari mana kamu tahu? Dia bilang, Tuhan Yesus yang suruh saya datang ke sini. Saat itu juga 5 orang menerima Tuhan Yesus. Haleluya. Dia bilang, Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen dahsyat. Men. Uang 10.000, benih 10.000 berbuah 5 orang jiwa bertobat. Ya. Nanti kita siapin uangnya dan Anda akan berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu akan jadi apa? Dan kita nanti akan lihat apakah uangnya Anda simpan saja, habiskan atau berbuah, menghasilkan. Ya. Karena seperti perumpamaan di Alkitab, diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta ini dia simpan, dia habiskan, dia simpan pokoknya. Tapi nanti kita akan lihat, ya, itu jadi benih, enggak berbuah atau Anda habiskan. Di situ dilihat kepercayaan. Amin. Ya, memasuki tahun 2023 yang prediksi semua sudah prediksi loh, semua ahli dan hamba Tuhan juga mendapatkan itu tentang ya, tes ya. Bayangkan kalau krisis tahun 2023 dan
benih 10.000 itu menghasilkan bagi Anda 100 juta saja, Anda pasti bertahan, Anda pasti berkelimpahan di tahun yang menurut orang kekeringan. Benar? Ya, benar. Nah, uang itu meskipun kecil, ketika diangkat di hadapan Tuhan dan minta arahan dari Roh Kudus, akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Amin. Tapi kalau kita habiskan untuk diri kita sendiri saja, tidak ada faedahnya. Khotbah minggu lalu tentang gereja sebagai rumah sakit. Ada banyak yang tidak datang. Angkat tangan yang datang minggu lalu. Angkat tangan yang datang minggu lalu. Saya takut tertukar air minum. Ya. Oke, apa ayat-ayatnya minggu lalu? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, Markus 2 ayat 17, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi gereja sebagai rumah sakit. Ya, gereja harus berfungsi sebagai rumah sakit, bukan untuk menghakimi. Ya, waktu saya suatu hari ketika saya sedang berdoa dan saya ngomong sama Tuhan, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan panggil saya Bapa. Jadi mulai saat itu saya panggil Bapa. Ya, rupanya visi gereja juga menjadi Bapa bagi kota. Jadi apa yang saya terima kasih Bapa itu yang saya impartasikan, saya teruskan kepada Anda. Nah, Bapa ini, visi gereja Bapa ini banyak yang tidak ambil gereja lain. Kenapa? Ini sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Jadi datang orang-orang yang sakit, orang yang segala macam lah datang untuk dibapain. Orang-orang yang belum pulih di luar harus datang sebagai bapa. Diterima dan dibapain. Nah, banyak yang tidak setuju, banyak di tempat lain, gereja lain tidak, karena ini sesuatu yang tidak mudah membapai. Seorang bapa pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya, benar? Kemudian ayat lain itu tentang Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea dan mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 9 ayat 35 juga hal yang sama, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus datang untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada dua hal, penyakit dan kelemahan. Yang menjadi kelemahan kita apa? Kalau kita datang sama Yesus, pasti kelemahan kita akan diubah jadi kekuatan. Jadi gereja adalah tempat di mana orang-orang itu yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Amin. Jadi jangan menghakimi. Tidak ada satu orang pun yang mau dan suka untuk dihakimi.
penghakiman itu terakhir. Waktunya terakhir. Ketika Anda lihat di persidangan, saya akhir-akhir ini, berapa bulan terakhir ini, tidak rutin, tidak setiap hari tentunya, mengikuti sebuah persidangan di berita televisi dan yang Anda tahu, namanya Rambo, ya. Dan hakim itu terakhir untuk memutuskan perkara benar atau tidak. Setelah itu mendapat hukuman. Sebelum masuk di persidangan ada banyak rentetan, termasuk rekonstruksi dan lain-lain semua. Nah, kita selama kita hidup di bumi sekarang itu, gereja tempat untuk memulihkan, bukan untuk menghakimi. Tapi berbeda menghakimi dengan menyatakan kesalahan, menegur orang, mendidik dalam kebenaran. 1 Timotius berapa itu? Coba buka. Ada 4 hal. Mendidik dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Kalau menyatakan kesalahan, oke, kamu salah. Jangan seperti itu. Yang harusnya begini, kasih solusi, si jawaban. Itu menyatakan kesalahan. Karena firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Cepat dicari ayatnya. Sisa di searching saja. Ada yang sudah dapat? 2 Timotius 3 ayat 16. Sisa cari ayatnya. Menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, dapat langsung, ya. Menyatakan kesalahan, oh, kamu salah, tidak bisa begitu, tidak bisa terus hidup dalam dosa, harus berbalik, harus bertobat. Itu menyatakan kesalahan. Tapi menghakimi adalah sudah memutuskan dan ada hukumannya, ngerti? Tapi menyatakan kesalahan, kamu salah apa? Tapi memberikan solusi, membawa orang ke jalan kebenaran. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab tulisan ini diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Lanjut, next. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi beda, tadi saya sudah jelaskan, menyatakan kesalahan dan menghakimi, ya. Nah, apa lagi yang kita ingat dari yang lalu? Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Nah, kita tergerak karena apa? Karena apa? Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tadi lagunya dari lagu pertama itu judulnya Memandang Wajahmu itu, ya, mengejar hatimu, ini rindu kami, ini yang harus menjadi bagian kita di jemaat ini, hadiran Tuhan. Amin. Memandang wajahnya. Lagu kedua lagi tentang hati hamba. Tidak mudah hati hamba. Harus tanggalkan ego. Tidak mudah kami menjadi gembala dari pengusaha. Pengusaha itu, woi, sini. Ya. Tapi tidak lagi pakai Joshua. Tidak mudah. Ya. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Apalagi yang minggu lalu saya bawa dulu sedikit tentang kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih loh menutupi banyak sekali dosa. Saya percaya ketika kita punya kasih, saya percaya Anda punya kenapa? Kasih orang Kristen itu berbeda loh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan kita menerima kasih-Nya. Paham? Kita menerima kasih-Nya karena
itu kasih agape, kasih yang tidak hitung-hitungan, karena itu kita bisa menyalurkan. Kita bisa menyalurkan. Jadi kasih orang Kristen itu adalah kasih dari Yesus yang menyalurkan. Berbeda dengan mereka yang belum menerima Tuhan. Belum menerima Yesus, dia tidak bisa menyalurkan kasih itu. Kenapa? Kalau kau menerima, benar enggak? Contoh misalnya, mama sayang. Gini. Saya menerima Bugem. Artinya saya mendapat kasihnya juga Bugem, benar? Benar? Oke, silakan saya. Jadi kalau kita menerima, kita juga dapat apa yang ada pada orang itu. Makanya ya kalau kita menerima, kalau kita dibaptis, itu artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita punya kasih. Dan kasih berbeda dengan orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Benar? Kasihnya itu adalah kasih Philea. Kau buat apa, saya buat apa. Kau baik, saya baik. Benar. Bahkan kasih Eros, karena ada maunya. Seorang pria menikahi wanita karena cuma mau titik di belakang koma. Pastikan kalau kita menikah anak muda adalah orang yang sudah bertobat. Pernah bilang, kembali lagi sini saya pernah bilang bahwa kedua-duanya harus menerima kasih. Ini berkali-kali saya bilang, berkali-kali mengajar itu begitu. Ketika saya menerima kasih, kemudian Bugem sudah menerima kasih, saya menyalurkan kasih kepada dia, dan Bugem mengalurkan kasih kepada saya. Kalau kita belum menerima kasih, kita menuntut. Misalnya kita menikah, ya, ataupun ada orang yang belum menerima kasih Tuhan Yesus, belum bertobat. Dan ketika saya, misalnya contoh, saya belum bertobat dan Bugem sudah bertobat. Ketika saya sudah menikah, yang ada adalah saya menuntut. Saya minta terus diperhatikan, minta terus dikasihi, menuntut. Yang ada ini terus, pasangan saya terus yang mengasihi saya. Yang kalau kita menikah, kita harus saling memberi. Kalau cuma saya menuntut, dia terus memberikan saya air minum, memberikan saya kasih sayang, saya cuma terus minta-minta, rugi. Bukan. Paham? Ini adalah pintu awal ketika orang mau menikah dulu. Sebentar, ada ayatnya lagi. Silakan saya. Minggu lalu juga saya bahas tentang perumpamaan domba yang hilang. Yesus meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba yang hilang. Ketika dia sudah menemukannya, dia meletakkan di atas bahunya dan dia berjalan. Kenapa di atas bahunya? Supaya dekat dengan hatinya. Domba itu merasakan hati Tuhan, kasih Tuhan. Amin. Ya. Masih ada ingat ayat minggu lalu? Habis. Nah, kita buka lagi kembali. Yesus datang sebagai tabib. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat
yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Jadi kalau ada jiwa baru yang datang, jangan dihakimi. Jangan orang sudah sakit kamu gosipin lagi. Jangan orang masih dalam keadaan sakit kamu bicarai lagi di belakang. Dan pastikan gereja sebagai rumah sakit, pastikan orang itu harus sembuh. Bukan hanya gembala. Masa di rumah sakit cuma satu dokter? Benar? Ada perawat-perawat yang lain. Ada imam-imam, ada orang-orang Lewi. Pelayan-pelayan, apalagi yang sudah jadi pelayan, harus Anda memastikan Anda sudah pelayan, harus Anda memastikan bahwa Anda sudah sehat. Bagaimana Anda sakit baru Anda merawat orang sakit? Benar enggak? Orang demam merawat orang demam. Ya? Apa yang terjadi kalau orang batuk merawat orang yang batuk? Sambil rawat. Sudah mau sembuh, batuknya masuk lagi ke dia. Benar enggak? Pastikan, hei pelayan, pastikan Anda sudah sehat. Yang saya ngomong ini saya ilustrasikan supaya lebih masuk akal, masuk di logika. Maksudnya sehat rohmu. Sebab kalau sehat, rohmu kita mampu menangkap yang ilahi. Seperti tadi berdoa 10.000 itu, berdoa dan connect. Kalau roh kita terhubung dengan Tuhan, Anda kalau pengurapan panca indera sebenarnya begini di tengah dan minta terhubung. Saya seringkali, banyak kali atau beberapa kali itu merasakan terhubung, seperti ada tali, ya, ada getaran atau apa ya, terhubung dari surga itu terhubung, ya, kadang kecil seperti ini, kadang gede, ya, kadang untuk pusaran gini, ya, terhubung. Orang yang sembuh, orang yang sudah pulih, rohnya terhubung dengan Tuhan dan dia bisa menyatu dengan apa maunya. Ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Pelayan-pelayan Anda harus memastikan Anda sudah sembuh. Jemaat juga. Ya. Tadi saya katakan ketika kita masih sakit, kita lamban untuk bergerak. Ya, lamban untuk mengambil peluang. Lamban untuk mengambil kesempatan. Kalau ada perlombaan, misalnya di sana dipasang uang, dan kita di sini ada orang sakit, ada orang sembuh. Dan kita mau berlari, mana yang duluan dapat uang? Orang sehat. Hal yang sama dengan sehat, kesehatan rohmu, jiwamu, tubuhmu. Hal yang sama. Rohmu sehat, kau mampu menangkap yang ilahi. Bisa terhubung dengan Tuhan, bisa nangkap apa maunya Tuhan. Bisa ngerti ini kesempatan dari Tuhan. Bisa lihat ini pasangan hidup dari Tuhan. Bisa lihat ini pekerjaan dari Tuhan. Saya dulu itu nggak bisa lihat. Jabatan saya head supervisor di sini sebuah restoran, kemudian ditawari marketing manager karena lebih gede dan gajinya lebih gede. Saya pindah karena posisi. Pertama karena posisi, kedua karena gaji. Tapi saya tidak ngerti bahwa itu jual bir, Tiger Beer, dan membawa saya jatuh. Itu tidak bisa menangkap yang ilahi. Minggu lalu saya kasih kesaksian tentang itu kan. Ya. Kalau kita sakit juga terus, contoh, Anda Tresiana sudah sembuh.
2 minggu lagi, 3 minggu lagi Anda tropika, sudah itu sembuh. 1 bulan lagi Anda tresiana lagi, sembuh. 2 minggu lagi Anda tresiana lagi, sudah itu sembuh. 1 bulan lagi Anda tresiana. Menyenangkan gak? Tidak. Yang merawat Anda senang gak? Tidak. Jadi jangan terus-terus mau sakit. Ayo berubah. Toleh kiri kananmu, berubah. Bukan berubah jadi Wonder Woman begitu. Berubah. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, hamba dosa, kuk dosa. Terus dalam keadaan sakit. Gereja itu adalah tempat di mana dia, kalau di rumah sakit begini ya, orang sakit kepala di klinik lah, obatnya apa? Neuralgin, toh? Sakit mah, proma. Demam apa? Paracetamol. Batuk apa? Apalah. Kalau di gereja ada orang sakitnya karena selalu cerita gembala di luar, selalu cerita orang di luar, tidak pernah berhenti mulutnya, selalu mau cerita. Sabtu sakit. Obatnya apa? Obatnya apa? Efes damin mulut. Obatnya apa? Semua tentang mulut, tentang hati, baca. Kemudian kalau sakit lain, perzinahan, obatnya apa? Ayat-ayat tentang perzinahan, jangan lagi lihat, begitu lihat tapi kabur. Kalau sakit keuangan, obatnya apa? Ada orang itulah, saya buka kartu, saya punya sepupu itu, ya, nggak bisa, itu sakit, nggak ada, saya tidak ngerti, saya belum menelusuri penyakit ini, ya. Tapi kalau pekerjaan ini sangat penting karena engkau akan dapat posisi yang paling di bawah. Obatnya apa? Dengarkan kata bijak tentang uang. Obatnya apa obat? Ya, ada apa obatnya kalau angkuh? Saya di toko pernah
orang yang sombong angkuh itu saya tidak pernah angkat dulu. Kenapa? Promosikan. Kenapa? Ketika dia masih di bawah sudah angkuh, angkat lebih-lebih lagi. Paham? Saya tempatkan paling bawah. Angkuh, belajar jadi hamba, keset. Itu kalau di kesehatan sakit kepala, neuralgia, sakit roma, penyakit itu kalau di Alkitab sebenarnya satu saja semua. Ketika ini pusat kehidupan ini terus dijaga, dirawat, terus diberi makan, aliran air kehidupan beres. Ya. Sama juga tuh di kehidupan sehari-hari, ketika kita sehat, kita kuat, kita olahraga, kita minum vitamin, kita tidak sakit. Jiwa kita jaga, ya, kita tidak sakit. Amin. Ya. Sekarang tanggal 11, sedikit lagi masuk 2023. Ya. Orang mau datang ke gereja, jangan hakimin. Kita buka ya. Nanti kita akan punya kesempatan untuk menghakimi orang. Di mana kesempatannya? Buka Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ada waktunya kita menghakimi. Ya, tapi sekarang itu tidak bisa menghakimi. Ya. Sekarang orang datang ke gereja, bukan cuma datang ke gereja. Saya begini ya. Ya, tidak mau orang mau kenal Tuhan, tapi karena ulahnya orang tidak jadi mau kenal Yesus. Karena dia lihat sifatnya kita di luar. Tukang gosip lah. Ya. Kalau saya perjamuan dan saya sudah dapat hosti, saya baca amarah manusia tidak mengerjakan keselamatan di hadapan Allah. Saya langsung urapi hatiku, Tuhan, sepanjang hari ini kiara tak kasih, kendalikan, kuasai, taklukkan emosiku. Saya jaga betul-betul hati saya, Tuhan. Ya, ketika saya mau masuk toko, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan atau apa, saya tidak akan marah. Oke, ada sesuatu yang tidak marah. Tapi kalau kita tidak siapkan, kita tidak jaga, los-los saja begitu, bang. Kalau kita sudah antisipasi dari awal, kita sudah pasang kuda-kuda, bisa. Tapi kalau kita tidak siap, tiba-tiba saja, tiba-tiba nih, iya, benar. Tapi kalau kita sudah siap, mau masuk toko, atau mau ketemu orang-orang yang menjengkelkan, Tuhan, sudah siap. Apapun juga saya tidak akan marah. Ketemu, bisa. Karena sudah siap, benar? Sudah siap. Pastikan kita selalu sudah siap, benar? Ya. Maka kadang-kadang kalau saya bobol itu karena saya kelepasan, tidak siap. Makanya pentingnya doa pagi. Bangun pagi jangan buka Facebook dulu. Jangan buka TikTok dulu. Ya, jangan buka Instagram dulu. Nyembah dulu, duduk dulu di kaki Tuhan. Ketemu Tuhan dulu sebelum ketemu orang yang kau suka. Ya. Ketemu Tuhan dulu, ngobrol dulu sama Tuhan, minta petunjuknya dulu Tuhan.
Minta petunjuknya Bapamu yang di surga sepanjang hari ini, ya. Amin. Tidak seorang pun suka dihakimi. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita menghakimi orang pasti kita akan dihakimi. Sifatnya manusia begitulah. Ya, kok tidak baik sama dia, dia balas tidak baik. Firman Tuhan bilang seperti itu. Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu Joshua kecil itu. Dia main keyboard cuma begitu. Saya ini sudah 7 tahun main keyboard. Dia main gitar cuma gitu. Saya ini sudah 7 tahun. Kau mengukur dia. Itu juga orang-orang juga akan mengukur engkau. Paham? Jangan kita menjadi, ini terapi-terapi ya. Yang saya terapkan ini otopsi rohani dan terapi. Bukan kan fisik juga, jenazah juga harus diotopsi. Bukan jenazah ya. Maksudnya ini terapi. Paham? Ya. Firman Tuhan disampaikan. Firman itu kan Yesus, benar? Disampaikan. Ada 2 hal. Akibatnya kalau firman Tuhan disampaikan seperti gini. Pertama, ada orang tersandung. Kemudian ada orang tersentuh. Karena Yesus mengatakan, aku itu batu sandungan dan batu sentuhan. Mau lihat ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 7. 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saya jelaskan dulu tentang batu penjuru. Buang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus ini dia umpamakan dirinya sebagai batu. Paham? Di lain kesempatan Yesus umpamakan, akulah roti, akulah hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Tapi kali ini sebagai batu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, maksudnya adalah ketika Yesus dulu dibuang, mau disalibkan, telah menjadi batu penjuru. Mau batu penjuru atau mau dilempar ke sana, pak, mau lempar, pak, akan dilempar kepada orang yang bebal. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Firman Tuhan disampaikan seorang mulut hamba Tuhan. Anda dengar Abba, firman Tuhan disampaikan Yesus. Apakah itu firman Tuhan jadi sentuhan, jadi batu sentuhan atau jadi batu? Orang-orang yang tidak pernah sukses, tidak pernah berhasil, firman Tuhan sampaikan dia jadi batu sandungan. Ada batu, dia jadi tersandung. Setiap jalan dia tersandung. Tapi jadi batu sentuhan apa? Dia mau sentuh. Yesus bisa disentuh, bisa dijamah, ditouch. Ketika Yesus dijamah, kasih urapan Tuhan mengalir dari Yesus kepada kita. Kita terima yang ilahi. Kita jadi ranting yang melekat pada pokok anggur.
kita menerima kesembuhan, kita menerima mujizat. Ya. Amin. Batu sandungan. Jadi pastikan Yesus itu dalam hidupmu jadi batu sandungan atau batu sentuhan. Bisa disentuh, bisa dijamah, bisa dirasakan. Ya. Setiap penyembahan kau bisa merasakan hadirat Tuhan enggak? Ya. Khotbah seperti begini, Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan enggak? Atau Anda malahan jadi tersandung? Amin. Saya harap setelah begini, mulai besok tanggal 12 dan tanggal 31 sampai tanggal berapa bulan ini, Anda sudah sembuh. Amin. Tidak ada lagi jemaat HGC yang sakit. Ya. Pulihkan dirimu sebelum masuk di tahun 2023. Kalau kita dalam keadaan kuat memasuki tahun yang kata orang dan nubuatan-nubuatan itu ke tahun yang sukar, tahun kering, tahun krisis. Kalau kita dalam keadaan kuat, kita lebih mampu menghadapi dibanding kita dalam keadaan lemah. Ya. Pengalaman 3-4 tahun belakangan kita sudah lihat COVID kemarin. Saya punya teman 4 yang meninggal. Ya. Ini tolong kita perhatikan, benar-benar kita harus disembuhkan. Siapa yang mau sembuh, angkat tangan. Angkat tangan dulu, saya mau lihat. Yang benar-benar, jangan ikut-ikutan. Saya lihat ada ikut-ikutan. Ya. Pastikan ya sembuh. Amin. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hati kami. Mari kita angkat lagunya yang tadi, memandang wajah-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Dekat padamu, Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Mau dekat terus dengannya. setiap kataku, Bayangkan kalau setiap perkataanmu, Dia menunggumu untuk mengucapkan setiap perkataan. tak kusangka Mari nyanyikan lagu ini, kami hayati setiap kata-katanya. satu kasih. Kami tak menyangka Tuhan menemukan kasih yang abadi, yang mau mati bagi kami. Mari bawa Dan hidupmu. ku bawa hidupku
mengejar hadir-Mu Tuhan. dalam hidupku, membawa sembahku, membawa Ini sembahku, sembah kami. menyatakan kebesaran-Mu, mengejar Lagi saya mengejar kehadiran-Mu. hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biarlah kami terus menjadi jemaat yang mengejar kehadiran-Mu Amin. Tuhan. Selalu Yes. rindu untuk disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita masuk perjamuan. Mari yang bertugas. Seperti biasa, langsung ke pengurapannya. Selamanya kita Diikat. kestahilan sampai kejauhan. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami Yang sudah terima, mari bangkit berdiri. miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam melihat cinta. Dalam kekekalan kita masuk dalam melihat cinta. Mari angkat hosti di tanganmu. Kata, tubuhmu benar-benar makanan dan darahmu benar-benar minuman. Siapa makan tubuhmu dan darahmu, kami menerima yang hidup, menerima hidup yang kekal. Mari lepaskan pengampunan sekali lagi. Ampuni dosa kami Tuhan, kiraan, perkataan, perbuatan, kelalaian. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus.
Anggurnya jangan dihabiskan, kita mau pengurapan panca indera. Darah-Mu yang tercurah buat kami, menyembuhkan kami, melindungi kami dari kuasa kegelapan, mematahkan setiap kutuk. Dalam nama Yesus, kami sudah ditahirkan ketika kami minum darah-Mu. Kami sudah disembuhkan roh, jiwa, Amen. tubuh kami. Amen. Dan kami lahir sebagai manusia baru. Amen. Dan kami semakin intim dengan Tuhan karena darah-Mu menyatu dengan darah kami. Dalam nama Yesus mari kita minum. Jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah. urapilah Kami dengan minyak harum, Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari angkat di tangan kananmu. Mari kita doakan. Ini darah-Mu bercampur dengan minyak melambangkan kuasa Tuhan. Amen. Biarlah ini benar-benar menyatu pada setiap tempat yang kami urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita urapi kepala kita. Mari bayangkan kita terhubung dengan Tuhan. Ada garis yang menghubungkan kita dengan surga. Pikiran Kristus menjadi bagian kita. Semua asumsi dikebaskan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari kita urapi mata kita, di atas mata ya. Mata yang melihat apa yang tidak dilihat orang, melihat hal-hal rohani. Kita urapi hidung kita, mampu mencium strategi musuh, cium bau hadirat Tuhan. Urapi mulut kita, mulut yang mengatakan hanya hal-hal yang baik, hal berkat, tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada perkataan menjelekkan orang. Mari imani sungguh-sungguh Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya Anda berubah. Mari urapi tungku kita, setiap celah masuk iblis kami tutup dalam nama Yesus. Roh yang mudah didik menjadi bagian kita, roh yang tegar tengkuk kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari urapi telinga kita, peka mendengar suara Tuhan, tajam dengan suara Tuhan, tidak menyukai pujian, menyukai setiap didikan. Dalam nama Yesus, urapi hati kita, pusat dari segala sesuatu, aliran-aliran air hidup dalam nama Yesus memancar. Kendalikan, kuasai, taklukkan emosi kami, roh kelemah lembutan menjadi bagian kami semua. Cinta, lapar, haus akan Tuhan, merindukan Tuhan, menantikan Tuhan dalam nama Yesus. Rapi perut pusar, patahkan setiap kutuk keturunan. Berapi tangan kita, tangan yang memberkati, tangan yang senang memberi, tangan yang tidak melakukan kekerasan. Mengurapi kaki kita, berjalan dalam rencana kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan.
berjalan dalam apa maunya Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Apa yang kami injak menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, telah diberkati oleh firman Tuhan dari Bapak Gembala. Saya undang untuk Bapak Randi untuk bawa kita dalam doa persembahan. Silakan Bapak Randi. Tuhan, kami bersyukur di hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami terus memberi yang terbaik, memberi yang seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Terlebih ini hidup kami mau mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap untuk memberikan, mari sama-sama katakan. Amin. Dipersilakan untuk bersama persembahan, pelayan persembahan sambil kita angkat pujian sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyembahan. Semuanya terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bersorak bagi-Mu. Puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Serukan Nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan Kuasanya. sekali lagi yuk. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Yuk dari awal, bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju kuasanya. Kita buat si jahat, buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Kami percaya Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, yuk kita deklarasikan nama Dia yang paling besar. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Kita telah diselamatkan, dibebaskan. Segalanya nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Tadi persilakan untuk anak-anak maju ke depan. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Mari dipersilakan untuk maju ke depan.
Terima kasih Tuhan, kami mohonkan anak-anak kami, generasi yang ada, biarlah anak-anak ini bertumbuh di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini kami barisan imam-Mu Tuhan, berdiri antara hidup dan mati, mengangkat dupa doa, menahan setiap bencana. Ini kami pewaris perjanjian yang tak akan terhentikan. Inilah waktunya kami berdiri di antara Tuhan dan manusia, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdi. Dipersilakan Bu Gembala bahwa kita dalam doa penyembahan. Diundang untuk dengan hormat semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa kita bagi Papua, bagi Indonesia, supaya Indonesia aman, tidak ada peperangan. Semua pemicu-pemicu yang mengganggu atas Indonesia kami tolak dalam nama Yesus. Biar masuk 2023 Indonesia kuat, tidak ada namanya resesi, tidak ada namanya keburukan, tetapi Indonesia akan bangkit, bakal menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Sampai kami diangkat di awan-awan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan. Sampai tampilkan deklarasinya, kita akan berdoa sama-sama. Sampai kami diangkat di awan-awan. Kita akan sama-sama membaca selaitan di depan dengan suara kita, dengan iman kita. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau sepakat di pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Deklarasi untuk kota Timika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan. Satu, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertata di atas Timika. Pemerintahan Tuhan memerintah atas Timika. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi kematian, kemiskinan, kekerasan, perdukunan, narkoba, perzinahan, kenajisan, perampokan, tempat-tempat perjudian, tempat penyembahan berhala, dan segala yang jahat di Timika, semuanya dihancurkan. Yang
jahat, tempat pijakan si iblis, bangunan-bangunan kuasa kegelapan, dan roh agamawi, roh penyesatan, semua sulur dalam pikiran yang menentang penanakan Tuhan. Semua cara berpikir lama yang kaku, kami koyakan dan runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 4. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua perjanjian dengan kuasa kegelapan sudah berakhir. Hutang darah dan perjanjian dengan maut dihapuskan. Sekaranglah waktunya perjanjian dengan Tuhan. Semua jiwa dilepaskan, dimerdekakan, dipulihkan, dan diselamatkan. Terjadi kemerdekaan rohani dan jasmani yang dari Tuhan. Semua tawanan roh jahat dibebaskan dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Semua jiwa-jiwa yang ditawan di dalam kegelapan, penjara-penjara, gorong-gorong, kami perintahkan dibebaskan dan terjadi kemenangan di Timika. 5. Timika dipenuhi kekudusan Tuhan, dikuasai Roh Kudus, dan ada manifestasi dari 7 roh Allah, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Tuhan menurunkan belas kasihan dan cinta untuk Timika, dan biarlah lawatanmu terjadi atas Timika. Biar kerajaanmu datang dan kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Nah, Tuhan berikan roh pertobatan, roh keselamatan, roh kerelaan, dan roh belas kasihanmu, supaya seluruh Timika mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua lutut bertelut menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. 7. Timika menjadi kota yang kuat. Tuhan memagari dengan benteng dan tembok, kota yang penuh damai sejahtera dan makmur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka lebar-lebar pintu gerbang timur, supaya Rajanya segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masuk dan berkuasa di Timika. Dan semua orang di Timika menjadi orang yang benar dan setia. 8. Roh kemuliaan Tuhan memenuhi Timika, dan pujian penyembahan dari Timika akan menyebar ke seluruh Indonesia dan menyebar ke seluruh dunia. Timika menjadi kesukaan Tuhan, dan lain halnya suara Tuhan, dan akan lahir pasukan-pasukan yang sejati, yang rela membayar Papua. untuk Tuhan dan menjadi pembawa lawan. Sembilan di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan Suku-suku diselamatkan, Jehovah mengenal Tuhan. Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Adonai, El Shaddai, dan Master of Breakthrough memerintah di atas kota Timika. Pasukannya sangat banyak. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan coba-coba. Kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh Timika dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertelut, dan sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan sampai seluruh janji Tuhan genap dan tuntas terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Jemaat tetap berdiri. Apa yang kami doakan dengan iman kami sepakat, kami percaya Tuhan akan mengerjakannya sesuatu yang besar atas Timika, Papua, di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Persilakan Bapak. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima
berterima kasih buat ibadah ini semua karena Engkau. Kami berterima kasih untuk jemaat, semua pelayan, setiap kami. Terima kasih semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat ibadah yang indah. Terima kasih setiap perjumpaan dengan bahwa kami jemaat ini menjadi benar-benar pulih sembuh roh jiwa tubuh kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuatkan iman kami, persiapkan kami memasuki tahun 2023. Api cinta Tuhan melanda kami, melawat hati kami, menguasai hati kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Dalam nama Yesus, setiap roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan, patahkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna untuk kami semua. Mari angkat kedua tanganmu. Harataka sekiretakan masandarata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melindungi kita semua, memperbaharui kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Roh lapar dan haus terus dicurahkan dan berlimpah-limpah, sehingga kita menjadi jemaat-jemaat yang merindukan Tuhan. Kasih cinta Tuhan menjadi bagian kita semua. Kita semakin sehat, semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dalam cintanya, dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam nama Yesus, kita tetap sehat, semakin kuat sampai kedatangan Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yang baru bergabung di gereja kami Sinar Holy Glory Church, selamat datang. Shalom.